Jadi saya di sini akan bertindak sebagai supervisor yang melakukan observasi pada kegiatan coaching yang dilakukan oleh coach yaitu Pak Susanto terhadap Kuci yaitu Bu Sri Indah Setiarini. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum Pak Susanto. Waalaikumsalam, Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya Pak Susanto? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, kabar saya juga baik. Pak Santo, sesuai permintaan Bapak, ini saya akan melakukan supervisi atau mengobservasi kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan dulu beberapa hal sebelum melakukan observasi ya Pak ya. Iya, Bu. Oke. Oke, Bu. Pak Santo, apakah Bapak sudah memahami rubrik penilaian dalam pelaksanaan coaching? Sudah, Bu. Menurut saya, yang dinilai dalam sebuah coaching itu adalah kegiatan mendengar secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan kemampuan menggali potensi coaching. Apakah benar seperti itu, Bu ya? Ya, terima kasih Pak Susanto, itu sudah termasuk rubrik dalam penilaian coaching yang benar. Nah, selain Bapak tadi harus mendengarkan secara aktif, memberi pertanyaan berbobot, dan kemampuan menggali potensi coaching, tolong nanti lakukan coaching sesuai dengan prinsip kemitraan ya Pak. Kemudian Bapak dalam maksimalkan potensi coaching itu sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, dan Bapak melakukan coaching itu dengan rasa receive, appreciate, summarize, and ask. Begitu ya Pak ya. Iya. Oke. Pak Santo, saya ingin bertanya lagi untuk kemampuan coaching. Tadi Bapak sudah menyebutkan juga ya Bapak bahwa kemampuan coaching itu ya termasuk mendengarkan aktif, memberi pertanyaan berbobot, kemudian ada present hadir sepenuhnya ya Pak ya. Nah, jadi menurut Bapak ini kemampuan yang ingin Bapak kembangkan dalam melakukan coaching nanti itu apa Pak? Saya ingin mengembangkan kemampuan coaching untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Karena saya kadang bingung untuk membuat pertanyaan pada coaching. Gitu, Bu. Oke. Jadi Bapak ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, secara spesifik nih Pak, apa yang Bapak ingin tingkatkan? Saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang memancing coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri. Begitu. Oh, begitu ya Pak. Jadi fokusnya ke pertanyaan yang bisa menimbulkan itu ya Pak, potensi itu ya, menemukan solusi. Oke, jadi bagian mana Pak yang Bapak ingin saya observasi? Jadi saya ingin Ibu mengobservasi ketika saya melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya. Oke. Di situ. Oke, jadi setelah saya observasi nih Pak ya, sebelum ini saya ingin tahu nih, menurut Bapak indikator untuk melihat bahwa pertanyaan itu berbobot itu indikatornya apa Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya ingin setelah diobservasi kemampuan saya meningkat dalam membuat pertanyaan berbobot. Ya, jadi indikatornya misalnya pertanyaan itu dikatakan berbobot bisa ini ya Bu ya Pak yang bisa memancing itu Pak tadi Bapak itu ya. Ya. Menyampaikan saya, itu. Ya, jadi menurut saya Bu,
pertanyaan yang berbobot itu pertanyaan yang harus bisa memancing potensi kocinya, Bu. Sehingga si koci Mhm. menemukan ide dalam mengatasi permasalahannya. Oke, ya, baiklah Pak, saya sudah dapat beberapa info dari Bapak. Nah, kapan Pak kira-kira saya bisa mengobservasi Bapak? Kebetulan siang ini saya ada kegiatan coaching, Bu, dengan Mhm. teman, sesama guru saya, Bu. Oke, berarti nanti saya izin untuk ikut mengobservasi kan ya Pak, boleh kan? Oh iya, Bu, silakan, Bu, silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Monggo selanjutnya berarti proses coaching antara coach Pak Susanto dan Kuci Bu Sri Indah Setiorini. Monggo. Assalamualaikum, Bu Rini. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak salah beberapa hari yang lalu Bu Rini pernah menyampaikan ingin ngobrol dengan saya. Jadi apa nih Bu? Mumpung kita sudah janjian di hari ini, apa sih yang mau Ibu obrolin dengan saya? Ya, begini Pak, saya kebetulan di menjelang akhir semester ini saya agak galau Pak, karena apa yang sudah saya lakukan di tujuan pembelajaran yang hampir terakhir ini, banyak sekali anak-anak nilainya itu malah di bawah rata-rata. Padahal itu materi yang tidak sulit Pak. Dan saya merasa saya sudah menyusun soal juga sudah baik, kemudian sudah memahami alur untuk penyusunan soal, kemudian di proses pembelajaran juga sudah saya biasakan, Pak. Tetapi kenapa ya khusus yang kelas 11 ini, Pak, di fase F, di kelas 11G, Pak, itu anak-anak luar biasa, Pak. Masa di bawah rata-rata hampir ada 70% Pak yang di bawah rata-rata. Nah, makanya saya datang ke Bapak, Pak, untuk mencari solusi, Pak, bagaimana caranya, karena Bapak kebetulan kan fasilitator guru penggerak, sekaligus kemarin juga menjadi fasilitator untuk assessment ya, Pak, ya. Nah, saya mohon saran dari Bapak bagaimana sih caranya gitu, Pak. Oh gitu. Jadi masalahnya ini karena siswa Ibu di kelas di fase F ini ada sekitar 70%-an di bawah rata-rata Bu ya. Iya. Jadi kira-kira Bu, apa sih eh, akan yang Ibu inginkan dari percakapan kita nantinya? Ya, tujuan saya biar saya itu bisa bisa ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Jika saya bisa ngobrol dengan Bapak nanti akhirnya bisa mencari solusi begitu Pak. Gimana caranya biar anak-anak di 11G ini nilai yang saya masukkan itu bisa baik gitu dan solusinya apa ke depannya begitu. Saya juga bingung Pak, kenapa ya hanya kelas 11G begitu. Oh, baik-baik, Bu. Jadi hanya terjadi di kelas 11B, Bu ya. Iya. Ibu sudah melakukan apa yang Ibu rasa sudah mendekati Ibu lakukan di kelas itu untuk memperbaiki? Ya, sebenarnya apa mungkin saya memperlakukannya sama ya Pak antara 11G, 11H, 11I. Padahal mereka kan berbeda-beda ya. Apa saya memperlakukan sama ya? Padahal kan Oh, kondisi peserta didik di masing-masing kelas kan juga beda ya Pak ya. Dan mungkin juga karena saya tergesa Pak. Jadi saya anggap sudahlah materinya sudah tuntas begitu.
Apa mungkin itu ya Pak ya, saya menyamakan dengan kelas yang lain ya? Oh, iya, Bu. Ya. Memang lalu kalau seperti itu, apa tindakan Ibu ke depan? Apa yang ingin Ibu lakukan khusus untuk di Ya. 11G ini? Ya, sebenarnya sudah saya tulis nih di 11G ini memang agak istimewa, tapi kan saya nggak boleh melabeling kelas, melabeling anak didik kita ya. Cuma memang apa ya, yang saya lakukan itu kalau saya semakin keras sama mereka, mereka itu justru seperti nggak mau tahu, nggak mendengarkan begitu. Tapi kalau dengan akhirnya saya dengan kasih sayang, dengan perhatian gitu, pernah beberapa waktu terjadi mereka itu dengan penuh kesadaran loh Pak mengerjakan tugas. Nah mungkin pada saat assessment yang sumatif harian ini mungkin saya terlalu keras ya Pak ya, akhirnya nilainya di bawah rata-rata. Kemungkinan itu loh Pak. Begitu. Baik, Bu. Lalu langkah apa yang akan Ibu lakukan secara pasti? Atau mungkin adakah seseorang yang akan Ibu ajak atau akan untuk meningkatkan atau mengatasi masalah di kelas 11 tersebut? Ya, mungkin langkah pertama saya menganalisa dulu Pak, kenapa kelas ini beda, karena kelas yang lain juga nilainya juga wajar sih, menurut saya wajar, dan prosesnya juga mungkin karena saya menyamakan ya dengan kelas yang lain. Dan kalau teman saya mungkin teman satu MGMP ya, di teman satu MGMP ini yang biasa saya sharing-sharing gitu. Dan mungkin saya tidak pernah mengajak anak-anak yang kelas 11G ini mengajak sebuah keyakinan kelas atau mengajak bicara mereka. Saya hanya memperlakukan dengan sama begitu. Jadi ya langkah saya akan membuat keyakinan kelas juga, dan saya tidak melabeling kelas itu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi. Dan mungkin saya kurang di kompetensi sosial emosional di khusus yang kelas 11G mungkin, karena di antara 3 kelas ini kelas yang menurut saya aku nggak banget begitu kan. Akhirnya kan pola pikir di sini ya ini kelas yang nggak enak sekali gitu. Akhirnya saya juga merasa nggak nyaman begitu. Ya mungkin saya akan mengembangkan KSE saya Pak ke depannya begitu. Baik, Bu. Jadi kira-kira kapan nih, Bu, Ibu mau memulainya, Bu? Ya, insya Allah secepatnya sebelum asesmen akhir sumatif berlangsung ya, mungkin secepatnya. Dan mungkin saya bentuknya bukan remedial, karena nanti anak-anak takutnya nanti mereka akan semakin mengerjakannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saya dan mereka. Jadi mungkin saya akan mengajak ngobrol, kemudian nanti memantik sedikit tanggung jawab mereka terhadap proses belajar mengajar kita. Jadi secepatnya Pak, minggu depan deh. Kayaknya saya tambah semangat deh setelah ngobrol sama Bapak. Iya. Alhamdulillah, luar biasa sekali, Bu. Baik, Bu. Kalau demikian, apa nih kesimpulannya dari hasil ngobrol-ngobrol kita hari ini? Ya, kesimpulannya sih Pak, bahwa saya kan tidak sendiri ya, ada teman saya yang selalu membantu dan pasti kita bisa berkolaborasi, dan saya tidak akan melabeli kelas juga. Kadang kalau kita melabeli kelas, kita akhirnya underestimate Pak sama anak-anak. Akhirnya yang terjadi nilainya juga di bawah rata-rata gitu, dimana kalau saya melakukan dengan keras ternyata hasilnya tidak terus mereka patuh gitu, enggak. Tapi justru mereka seperti dalam hatinya itu terbebani, atau malah justru udahlah saya mengerjakan apa adanya kayak gitu ya, karena saya nggak pernah dianggap atau saya nggak pernah diperhatikan gitu. Jadi kesimpulannya saya harus mengembangkan kompetensi sosial emosional saya, kemudian saya akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak
melakukan praktek coaching, kemudian lebih banyak mendengarkan dengan rasa juga ya. Mungkin hal itu yang mau saya lakukan, Pak. Baik Bu, luar biasa sekali. Baik Bu Trik, kalau gitu selamat Bu. Ibu sudah dapat menyimpulkannya. Saya yakin Ibu mampu mengatasi hal ini. Semoga sukses Bu ya. Terima kasih Ya, banyak terima Bu. kasih Pak Santo. Sama-sama Pak Susanto. Assalamualaikum. Salam. Oke. Pak Susanto sudah melakukan coaching ya bersama Kuci Bu Sri Indah Setiarini. Nah, langkah selanjutnya izinkan saya untuk melakukan percakapan pasca observasi atau pasca supervisi dengan Pak Susanto. Oke. Pak Santo, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya tadi untuk melakukan observasi pada kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga. Menurut Pak Santo, penilaian Bapak sendiri bagaimana nih tadi proses coaching yang Bapak lakukan? Khususnya pada kompetensi pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sih Bu. Oke. Yang apa yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tadi yang itu menunjukkan pertanyaan Bapak itu berbobot? Menurut saya sudah membuat pertanyaan yang memunculkan potensi dari Bu Rininya Bu. Wah, bagus Pak. Tapi apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Jadi saya lihat Bu Rini itu setelah mendapat pertanyaan dari saya, beliau dapat mengembangkan idenya. Oke, baik Pak. Bolehkah gantian saya menyampaikan data hasil observasi tadi, Pak? Oh iya boleh Bu, silakan Bu. Oke. Berdasarkan data pengamatan saya yang sudah saya catat, memang Bapak sudah memberikan pertanyaan yang bagus. Sudah memancing ide dari Koci. Tadi Koci sudah menyampaikan banyak ide, mulai dari mendengarkan dengan rasa, begitu ya Pak, sampai akan mencoba berkolaborasi. Nah, namun ada hal yang perlu dikembangkan lagi, Pak, yaitu bagaimana membuat pertanyaan yang menjadikan Koci ini jadi menyadari potensinya. Kalau saya lihat Koci yang yang Bapak hadapi ini pemikirannya bagus ini. Jadi ini kalau Bapak misalnya bisa mengolah pertanyaan ini menjadikan Koci itu menyadari potensinya, itu akan muncul nih kesadaran Koci. Ya, jadi akan muncul nih kesadaran akan potensinya. Ini menurut saya loh Pak, menurut pengamatan yang tadi saya buat. Jadi Bapak sudah melemparkan pertanyaan yang bagus, dari pertanyaan Koci itu sudah timbul ide, hanya yang perlu dikembangkan pertanyaan yang membuat Koci itu menyadari dia punya potensi yang lebih bagus. Menurut Bapak, ini bagaimana pendapat Bapak dengan penilaian saya seperti itu? Iya Bu, jadi memang saya ingin mengembangkan lagi Bu, agar dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga coaching yang saya hadapi itu bisa mengembangkan ide-idenya, potensi-potensinya yang ada seperti itu. Oh ya Pak, jadi berdasarkan diskusi kita ini, apa nih rencana Bapak untuk tadi mengembangkan lagi pertanyaan yang bisa memancing potensi Koci ini? Jadi sepertinya memang saya harus lebih banyak berlatih
terutama untuk pelaksanaan coaching ini kan tidak bisa langsung meningkat begitu saja Bu ya, karena perlu Iya. Mhm. nanti lanjut lagi. Oke, bagus itu Pak. Bapak jadi ingin berlatih lagi ya Pak ya, melakukan coaching. Kira-kira kapan Bapak akan latihan lagi Pak? Dan mungkin ada tidak ya yang bisa membantu Bapak? Saya akan coba bulan depan Bu, setelah Oh, pelaksanaan asesmen sumatif. Mungkin saya akan coba menjelang pelaksanaan asesmen ini saya akan coba latihan dengan mencari referensi atau melalui sosial media untuk mengembangkan kemampuan saya. oke, baik Pak. Dari obrolan tadi, dari observasi ini, apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari diskusi kita? Saya harus berlatih coaching untuk mengolah pertanyaan yang membuat coach saya menyadari potensinya lebih lagi Bu. Dan saya akan belajar membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot melalui berbagai literasi dan media sosial agar cara saya membuat pertanyaan itu lebih mengena sehingga coach saya itu akan bisa mengembangkan ide-ide dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach ini. Seperti itu, Bu. Bagus Pak. Ya bagus Pak. Semoga rencana Bapak bisa berjalan lancar ya Pak. Dan nanti menghasilkan hasil yang lebih bagus sehingga kompetensi Bapak bisa lebih berkembang lagi. Iya Bu, terima kasih banyak Bu, sudah banyak membantu. Sama-sama Pak. Sudah demikian tadi praktik yang saya lakukan sebagai observer atau supervisor terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bapak Susanto dan coachingnya Bu Sri Indah Setiarini.